Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Wabah. Hadirin jemaah istiqomah, para pendengar IDC mana saja Anda berada. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita telah dapat melaksanakan sholat berjamaah di berbagai masjid dan mushola. Dan kita juga bersyukur kepada Allah bahwa dalam hari ini semua aktivitas yang kita lakukan berjalan sebagaimana yang kita inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang lalu mengenai tempat-tempat dari dosa. Yang pertama, tempoh hari ini, tempat-tempat dosa itu adalah 4 macam terletak di dalam hati. Macam terdapat di dalam hati itu, yang pertama adalah menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, terus mengekalkan perbuatan kemaksiatan tanpa dia memohon ampun ataupun bertobat kepada Allah. Yang ketiga, putus asa dari kerahmatan Allah. Dan yang keempat, merasa aman dari rencana siksa Allah. Kita lanjutkan sekarang B, 4 macam yang terletak pada lisan. Yang pertama adalah penyaksian dusta dengan batin. Yang kedua, menuduh seseorang berzina, baik muhsan atau ghairu muhsan. Maksudnya perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, dan khususnya tuduhan terhadap perzinahan yang dilakukan pada orang yang telah menikah, padahal dia tidak berzina. Yang ketiga adalah melakukan perbuatan sihir dan sejenisnya. Dan yang keempat adalah sumpah palsu. Kesemuanya itu tadi terletak pada lisan kita. Lisan inilah yang berbicara. Makanya dalam hal ini kita ingat ayat Al-Quran pada surat 36 ayat 65, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, kata Allah, yaitu hari kiamat nanti, hari di mana manusia
adili di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut mereka kami tutup rapat, kami segel, kami bungkam. Maka berbicaralah tangan-tangan mereka dan kaki mereka sebagai saksi terhadap apa yang telah mereka perbuat sewaktu mereka hidup di dunia. Dalam hal ini, khusus persoalan ini memang ada tersebut pula di dalam hadis qudsi, di mana persaksian anggota badan manusia pada hari kiamat yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan hadisnya bernilai sahih. Hadis yang pertama tentang masalah ini lihat dalam hadis qudsi ini adalah para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita melihat Tuhan kita pada hari kiamat nanti?" Bukankah sekarang ini kita tidak melihat? Tapi kalau kita melihat kepada hati yang lebih dalam lagi dengan iman kita, seolah-olah dengan ilmu pengetahuan manusia sekarang ini, Allah kita lihat dengan nyata sekali di hadapan kita, dengan segala sifat-sifat kemuliaan yang telah kita ketahui itu. Misalnya saja di dalam salah satu surat Ar-Rahman, surat ke-55, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan." Artinya, wahai sekalian masyarakat jin dan manusia, jika kalian mempunyai suatu kemampuan untuk melintasi lapisan-lapisan langit dan bumi, tembuslah, lintaslah. La tanfuduna illa bisultan. Tapi kamu tidak akan dapat menembus semuanya itu kecuali dengan sultan. Penterjemahan yang ada, sultan ini adalah kekuasaan. Lebih jauh, kamu bisa menembus langit dan bumi itu jika kamu menguasai iptek. Kamu kuasai ilmu pengetahuan dan kamu kuasai teknologi. Maka kamu akan melihat Allah secara hampir-hampir nyata ada di hadapan. Karena izinnya sudah diberikannya kepada hamba-hambanya, umat manusia ini, terlepas mereka itu apa sebagai seorang muslim atau mereka yang tidak muslim, non muslim. Karena tantangan ayat Allah di atas adalah merupakan suatu dorongan sebenarnya kepada bangsa jin dan manusia secara keseluruhan. Sebab di sini ayat Allah tidak menunjukkan kepada orang muslim. Ya ma'syaral jinni wal ins. Ins itu adalah manusia. Yang artinya manusia ini adalah bukan hanya orang Islam saja, tetapi seluruh umat manusia. Sesiapa saja yang betul-betul menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuknya, sekalipun dia itu non-muslim, dialah yang akan dapat memanfaatkannya, atau dialah yang akan mendapat kemanfaatan itu. Sekalipun ayat itu tercantum di dalam Al-Quranul Karim, yang bagi kita barangkali sebagian kita mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah bagi umat Islam, miliknya umat Islam, tapi mungkin sebagian yang lain mengatakan tidak. Sebab apa? Sebab Allah sudah mengatakan pula di dalam Al-Quran surat kedua ayat 185, di mana Allah mengatakan di dalam ayat itu yang berhubungan dengan ayat puasa,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya pada bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, di sini bukan ditunjuk orang muslim. Di sini biasanya dalam ayat-ayat khusus itu biasanya disebut dengan seruan Allah, khususnya mengenai ayat puasa, itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini khusus. Bukan seluruh manusia, tidak. Khusus di sini hanya orang-orang yang beriman saja yang diminta oleh Allah untuk berpuasa. Tetapi dalam ayat 185-nya Allah menunjuk kepada bahwa Al-Qur'an itu adalah bukan milik umat muslim saja, tapi dia adalah milik umat manusia. Hudal linnas. Dan di dalamnya itu, dalam Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan tentang apa yang seharusnya diketahui oleh umat manusia. Dan di dalam Al-Quran itu pula akan terdapat suatu pembeda, Al-Furqan, yaitu membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, yang hak dan yang batil ini kalau kita melihat daripada perilaku manusia, kadang-kadang kita mendapatkan ya, apa-apa yang ada di dalam ayat Al-Quran ataupun sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW. Kadang kebenaran yang ada terdapat dalam Quran dan hadis Rasulullah itu ternyata kita umat Islam barangkali tidak begitu memperhatikan sungguh-sungguh, atau mungkin terdapat sesuatu kelalaian kita. Tetapi justru orang-orang di luar Islam justru melaksanakan ayat-ayat itu. Yang sangat berbahaya itu kalau kita mengambil konsepnya orang-orang yang non-muslim, kita pakai di dalam Islam, sedangkan konsep Islam dipakai oleh mereka. Apa contohnya? Contohnya satu hadis yang kecil saja. Hadis bukan maksudnya hadis yang kecil. Contoh yang kecil saja, suatu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Nah, coba kita melihat, perhatikan bagaimana keadaan kita kaum muslimin. Alhamdulillah, sebagian kita kaum muslimin itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang mereka menjaga kebersihan. Bahkan kebersihan yang mereka jaga bukan hanya lahiriah, tapi sampai ke batin yang mereka jaga. Sebagaimana dosa yang terdapat di dalam lisan itu tadi, itu banyak berhubungan dengan masalah batiniah kita yang keluar dari mulut-mulut kita. Barangkali tidak usah kita ambil jauh-jauh. Bagi contoh kecil saja, barangkali kalau bapak-bapak yang sudah pulang pergi ke Singapura, di kota kan bukan kota muslim, muslimnya justru sedikit di situ. Ya. Coba kita lihat tentang kebersihan jalan raya. Terus terang saja, pada waktu tahun 78, waktu kami transit di Singapura, 78. Tatkala kami berjalan kaki akan menyeberang, kami berjalan kaki di jalan raya itu. Subhanallah, hampir tidak ada satu daun pohon pun yang ada di jalan. Apakah daun itu tidak pernah jatuh di dalam satu hari? Itu pemikiran kami, tidak. Tetapi kesadaran masyarakatnya sudah sampai sebegitu. Tidak menunggu petugas kebersihan. Sesiapa saja melihat ada sesuatu yang seperti ini, mereka ambil dengan kesadaran mereka. Ini sebenarnya Islam yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita kaum muslimin. Sopan santunnya, pada saat kami akan menyeberangi jalan di sana, karena kelihatannya lampu merah itu tidak ada di situ. Nah, pada saat itu di tempat penyeberangan jalan, itu kami berdiri
sebentar. Begitu mobil datang terus silih berganti. Tiba-tiba saja tidak sampai barangkali 10 detik, tiba-tiba berhenti saja mobil itu dan langsung mempersilahkan. Dia keluarkan tangannya. Sang supir mengatakan, ya, sang pengendara ini mengatakan seolah-olah memberi isyarat dengan tangannya, silakan menyeberang. Orang yang jalan kaki dihormatinya, diberikannya kesempatan untuk lewat, karena kendaraan di belakang ini hampir-hampir tidak ada yang pernah berhentinya. Otomatis kendaraan yang di belakangnya semua itu akan berhenti. Adakah kesadaran yang seperti ini kalau kita miliki? Subhanallah, kalau kita memiliki kesadaran yang seperti itu juga adalah merupakan isyarat iman yang ada di dalam hati kita. Tapi apa yang saya utarakan itu tadi adalah ternyata terjadi di luar, ya, negeri kaum muslimin. Bahkan di situ kita tahu bahwa di sana tentu lebih banyak orang-orang yang non muslim. Makanya Al-Quranul Karim itu tadi di dalam surah kedua ayat 185 Allah mengatakan bahwa Quran itu bukan hanya untuk kaum muslimin tapi untuk seluruh umat manusia. Sadar apa tidak kita kaum muslimin? Sesungguhnya menurut saya, mudah-mudahan saya salah, prediksi saya, kemungkinan orang non-muslim dan khususnya barangkali pendeta dan pastor, mungkin di gereja mereka itu ada Quran terjemahan untuk mereka pelajari. Tapi mereka mempelajari itu bukan seperti kita ingin mempelajari Al-Quran. Mungkin mereka ingin mempelajari Al-Quran terjemahan itu karena mereka bukan orang Arab dan mereka itu adalah orang Indonesia. Dia ingin mengetahui terjemahan itu apa sih isinya Al-Quran ini. Jika seandainya ada sesuatu terdapat kelemahan yang ada di dalam Al-Quran itu menurut mereka, tentu ini sebagai suatu alat bagi mereka untuk mendakwahkan ajaran mereka. Mereka ingin cari kelemahan, tapi subhanallah, tidak sedikit kita mendengar mereka justru mempelajari Al-Quran, justru mereka yang masuk ke dalam Islam itu. Sebagaimana yang pernah juga kita utarakan dalam mimbar ini. Beberapa kisah tentang kisah yang nyata ilmuwan mereka yang masuk Islam. Tidak usah jauh-jauh, misalnya kita semua kenal itu Profesor Geraudi. Bagaimana keislaman dia, subhanallah. Karena ilmu. Benar sekali Allah dalam Al-Quran mengatakan innama may yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada kami itu, kata Allah, adalah orang-orang yang berilmu. Ya, syarat dengan ilmu, kebenaran. Yang ingin mereka cari ternyata diberikan petunjuknya oleh Allah. Ini kebenaran Al-Quran. Belum lagi seperti seorang pemusik yang berasal dari Inggris pada tahun 60 atau 70-an itu. Semua kita barangkali para pendengar IBC sudah tahu siapa namanya. Tidak ada jamaah masih ingat namanya Pak? Seorang pemusik dari Inggris yang masuk Islam itu. Cat Stevens. Subhanallah. Siapa yang nyangka seorang pemusik setenar itu bisa masuk Islam lantaran hanya karena dia menyanyi sebuah lagu yang dia karang barangkali atau dia nyanyikan yang judulnya adalah Burning His Book. Masuk Islam. Sebagian orang mengatakan bahwa Islamnya itu, keislaman dia, Cat Stevens ini adalah lantaran karena betul-betul menghayati lagu ini. Dan memang pada zaman itu dikenallah suara dari Cat Stevens ini adalah suara yang serak-serak basah. Enak sekali didengar Pak. Suaranya serak-serak basah. Kalau saya serak-serak basah kuyup. Jadi nggak enak didengar itu. Ya. Subhanallah, banyak mereka-mereka yang di luar Islam itu masuk Islam. Subhanallah, bapak-bapak, jamaah istiqomah dan para pendengar IBC yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Indonesia
Indonesia pun ada orang yang masuk Islam itu bukan hanya 1, 2, 3 orang. Ada sebuah kebiasaan di salah satu Kalimantan Timur ini, dan itu pernah terjadi dan barangkali saya pernah ceritakan juga di mimbar ini. Ya. Ada sebuah tempat di daerah Kalimantan Timur ini yang namanya Sekatap. Pada waktu itu yang menjadi bupati Sekatap itu adalah Allahyarham, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, Bapak Haji Asnawi Arba'in yang mantan wali kota Balikpapan juga. Pada waktu itu disyahadatkan itu satu tempat yang namanya satu sebuah kampung ini seluruhnya masuk Islam. Jadi bukan 1, 2 saja yang masuk Islam itu disyahadatkan, tidak. Seluruh penduduk yang ada di situ masuk Islam semuanya, subhanallah. Barangkali juga kita pernah mendengar di IDC ini ada seorang mubadik yang berada di Papua, Irian Jaya. Bagaimana dia memasukkan Islam dengan cara yang sangat sama sekali tidak pernah terpikir oleh kita. Ini saya pikir ini adalah dakwah bilhal. Ya. Bagaimana dia hanya dengan bekal sabun mandi, rinse, apalagi sabun mandi, terus shampoo, sikat gigi, desa demi desa masuk Islam. Subhanallah, dakwahnya itu Pak. An-nazafatu minal iman. Yang Rasulullah katakan, lontarkan kebersihan itu adalah bagian dari keimanan. Kalau Allah sudah ingin menurunkan hidayah, tidak ada siapapun yang dapat menghalanginya. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah menutup hati manusia, tidak ada seorang pun yang akan dapat memberi hidayah kepada mereka. Oleh sebab itu setiap hari kita meminta kepada Allah untuk memintakan hidayah dari Allah. Coba kita secara jelas saja, kita pada waktu sholat 1 hari 1 malam yang wajib saja itu 17 rakaat. 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalanmu yang lurus, jalan Islam, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang saleh. Tunjukkan kepada kami. Luar biasa Bapak-bapak, jemaah Istiqomah dan para pendengar IDC yang semoga dirahmati Allah. Itu bagian-bagian dari ayat Al-Quranul Karim yang telah kita cuplik. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat dengan hidayah yang diberikannya kepada umat. Makanya Quran kita tidak bisa klaim bahwa itu adalah miliknya umat Islam. Tapi sebagian dari mereka yang bukan Muslim, ada juga mereka itu yang mempelajari Al-Quran dalam berbagai terjemahan. Orang Perancis barangkali belajar Quran dalam terjemahan bahasa Perancis. Orang Inggris belajar Quran melalui terjemahan bahasa Inggris, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan insya Allah saya pernah melihat, alhamdulillah, juz amma itu ada terjemahan bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang halus. Jawa apa namanya Pak? Bahasa Jawa yang paling halus, Romo ini. Saya pernah lihat, subhanallah, banyaknya orang Jawa yang akhirnya mengerti Al-Quranul Karim, yang mereka ini memang merupakan bahasa yang paling tinggi. Beda antara mereka itu adalah Romo Injilnya. Silakan saja kita menerjemahkan Quran itu dalam berbagai bahasa, silakan. Tapi yang pasti ayatnya jangan coba-coba dirubah-rubah. Ya. Al-Qurannya tetap harus kita baca sesuai dengan teks yang ada. Tapi kalau terjemahannya silakan saja di berbagai macam terjemahan. Satu saat tidak salah kalau kita bisa menerjemahkan bahasa Al-Quran itu ke dalam bahasa Banjar. Bapak, saya mau tanya, ada enggak sudah Al-Quran terjemahan bahasa Bugis, Pak? Belum ada ya? Perlu itu. Ya. Sama ada saudara-saudara kita itu yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Lihat saja orang-orang yang menunaikan ibadah haji hari ini. Saya pernah bertemu dengan berbagai macam suku yang datang dari Indonesia pada waktu itu. Saya tahu ada orang Ambon yang tidak bisa berbahasa Indonesia sekalipun, tidak bisa. Dia hanya berbahasa dengan bahasa ibunya, yaitu bahasa Ambon. Jawa demikian, Banjar demikian.
Hampir berbagai suku itu Pak, ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia kecuali hanya bahasa ibunya. Subhanallah, tidak ada kesulitan di dalam menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu lebih cepat dimengerti oleh orang-orang atau suku-suku yang ada di Indonesia ini. Saya pikir perlu adanya terjemahan dari berbagai macam bahasa yang ada di daerah dan suku kita masing-masing agar mereka dapat memahami Al-Quran itu secara benar. Perlu itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar membaca Quran, tetapi mereka betul-betul memahami apa itu Al-Quranul Karim, sehingga mereka dapat melaksanakannya, bahkan mendakwahkan Al-Quran itu di suatu saat. Baik, akan kita teruskan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah hadis qudsi ini. Ya. Saya ulangi dari atas, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Beliau balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat matahari di siang hari yang cerah, yang tiada berawan? Mereka menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat bulan pada malam purnama yang tiada berawan? Mereka menjawab, tidak. Kemudian beliau bersabda lagi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian kesulitan untuk melihat Tuhan kalian, melainkan seperti kalian kesulitan melihat salah satu dari keduanya. Kemudian Allah menemui seorang hamba seraya bertanya, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, memberikan nikmatan, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, membiarkanmu memimpin dan mengambil seperempat bagian dari harta rampasan perang? Ia menjawab, benar. Kemudian dia bertanya, apakah kamu menyangka bahwa kamu berjumpa denganku, wahai hamba? Ternyata dia menjawab, tidak. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan melupakanmu sebagaimana kamu melupakan aku. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah melanjutkan lagi, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, memberimu kenikmatan, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu memimpin dan mengambil seperempat dari pampasan perang? Ia menjawab, benar wahai Tuhanku. Kemudian ia bertanya, apakah kamu menyangka bahwa kamu akan berjumpa denganku, kata Allah? Maka ia menjawab, tidak. Maka dia pun berfirman, sesungguhnya aku melupakanmu sebagaimana kamu melupakan aku. Kemudian dia bertemu yang ketiga, lalu bertanya kepadanya seperti itu juga. Maka ia menjawab, wahai Tuhanku, aku beriman kepadamu, kepada kitab-kitabmu dan kepada rasul-rasulmu. Aku mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah, dan memujimu dengan kebaikan semampuku. Maka Allah pun berfirman kepadanya, di sini kalau begitu. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang kami mengutus saksi kami atasmu. Kemudian dia berpikir di dalam hatinya, siapakah yang akan menjadi saksi atas diriku? Kata si hamba ini di dalam hatinya. Lalu mulutnya dikunci dan dikatakan kepada pahanya, daging dan tulangnya, berbicaralah. Maka berbicaralah paha, daging dan tulang dan seluruh anggota yang lain itu, dan itu supaya tidak bisa beralasan tentang dirinya, karena mulut sudah ditutup dengan serapat-rapatnya, seperti yang terdapat di dalam surah Yasin di atas tadi. Hadirin jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan satu hadis qudsi yang lain yang diriwayatkan Muslim An-Nasa'i di dalam sahihnya. Kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa seraya bertanya, apakah kalian tahu mengapa saya tertawa? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, karena pernyataan hamba kepada Tuhannya, ia mengatakan, wahai Tuhanku, bukankah engkau akan menghindarkanku dari kezaliman? Allah menjawab, tentu. Ia mengatakan, sesungguhnya aku tidak menzalimi diriku, melainkan ada yang menyaksikanku. Maka dia berfirman, cukuplah dengan dirimu pada hari ini sebagai saksi atasmu dengan para malaikat pencatat. Kemudian mulutnya dikunci, lalu ditanyakan kepada anggota badannya, berbicaralah. Maka anggota badan tersebut berbicara tentang amal-amalnya. Kemudian dia dibebaskan untuk berbicara. Maka ia berkata, celaka kalian, sebab terhadap kalianlah aku melakukan pembelaan. Alhamdulillah. Jadi
Di anggota kita nanti di akhirat justru membela kita semua. Selama kita mentaati Allah dan juga mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang akan kita teruskan semua yang terdapat di dalam hadis qudsi ini. Kemudian bagian C, 3 macam terletak di dalam perut: minum atau makan yang haram, minuman ataupun makanan yang haram itu terdapat di dalam perut. Kemudian makan harta anak yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang ketiga adalah memakan uang riba. Berikutnya 2 macam terdapat di kemaluan, yaitu zina, perempuan dan laki-laki, dan liwat, kawin sejenis, nikah, perbuatan homo dan lesbi. Itu yang terdapat di kemaluan. 2 macam lagi di tangan, yaitu membunuh, mencuri, dan lain-lain yang diperbuat oleh tangan. Kemudian juga termasuk meraba-raba. Dalam tanda kutip, saya kira bapak-bapak dan para pendengar IDC mengerti meraba-raba apa yang diraba itu. Ya. Kemudian yang terakhir 2 macam yang terdapat di kaki. Yang pertama adalah melarikan diri dari medan perang. Ya. Ini menurut peribahasa itu belum pergi sudah kembali. Melarikan diri di medan perang ini perbuatan munafik tulen. Ya. Kemudian yang kedua, mengunjungi tempat-tempat kemaksiatan. Auzubillah min dzalik. Inilah yang sekarang terjadi, yang kita lihat marak di mana-mana. Dan terungkaplah seluruhnya sekarang ini. Tempat-tempat maksiat ini adalah tempat-tempatnya dosa-dosa yang lain akan dilakukan. Termasuk persoalan narkoba yang sangat-sangat menghancurkan generasi kita yang ada sekarang ini. Bukan hanya generasi muda, Pak, ya. Ternyata generasi tua juga ada yang hancur karena perbuatan narkoba ini, ya. Seperti yang kita dengar di televisi, off the record lagi, ya, kita sendiri sudah mengetahui siapa-siapa mereka itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada sekarang dari serangan yang luar biasa ini, sehingga mereka benar-benar menjadi putra-putri dan cucu-cucu kita yang saleh dan saleh. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.